يا خير مولود بمكة قد أتى. Assalamu hukmuhu sunnatun wa ijabatuhu hukmuhu wajib. Bu. Ya. Salam itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah menjawab. Berarti jangan sampai salah tuh Bu. Kita harus bedain antara wajib dan sunnah. Soalnya kalau sunnah itu kita kerjakan, kita mendapat pahala. Kalau kita doang, kalau kita tinggalkan, kita nggak dapat apa-apa Bu. Tapi kalau wajib, kita mengerjakannya, itu kita dapat pahala. Kalau kita meninggalkannya, kita mendapatkan dosa. Jadi itu Bu, jangan salah Bu ya. Saya ulang sekali Bu, biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati dan muliakan Ketua Pimpinan Majelis Taklim Khairun Nisa ini, yakni Ibu Romlah yang biasa kita panggil Popi Rom, dan Ustazah Umi Bede serta Sohibul Baik Ibu Romaji dan Bapak Saruji. Semoga kita doakan Bu, beliau-beliau semua Allah berikan rezeki yang melimpah, Allah siapkan jasmani dan rohani beliau, dan Allah angkat derajat beliau nanti kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati pula para jamaah sekalian yang hadir pada acara majelis taklim, pada acara maulid pada malam hari ini, yang insya Allah dengan hadirnya kita pada malam hari ini, Allah tutup aib-aib kita dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga Bu, buat yang nggak bisa hadir, semoga Allah permudah urusan-urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan atas kehadirat baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Bu, karena beliau lah yang telah membawa kita daripada zaman jahiliyah, yaitu zaman yang kegelapan, hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Betul Bu? Betul Bu? Terangnya beliau bukan karena lampu, terangnya beliau bukan karena lilin, terangnya beliau juga bukan karena kepala saya, tapi terangnya beliau itu karena ilmu dan ada pada beliau. Masya Allah. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu semua, ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta. Ibu cinta nggak sama Nabi? Cinta. Saya tanya sekali lagi Bu, jujur ya. Ibu lebih cinta sama Nabi apa sama suami? Dua-duanya. Cinta sama suami itu harus. Tapi jangan sampai kalah cinta kita ke suami kita dengan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta sama Nabi, kalau kita cinta rindu sama Nabi, kalau kita sayang sama Nabi, maka kita harus bersolawat. Nah, sekarang mari Bu, kita bersama-sama bersolawat. Yang hafal tolong diikuti, dan yang hafal cukup didengarkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Maulaya sholli wa sallim
salim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim maula Ibu daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim Nabi putra Abdullah Nabiullah Nabi kekasih Allah Nabiullah Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim manusia idolaku Muhammad manusia pujaanku Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Semoga dengan wasilah selawat tadi kelak di yaumul kiamah nanti Nabi akan menghampiri kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka ia termasuk daripada kaum tersebut. Bu, ada yang tahu nggak Bu maksud daripada hadis tersebut? Kayaknya belum tahu nih. Belum. Jadi maksud daripada hadis tersebut itu adalah barang siapa yang suka menirukan seseorang dengan orang lain, suatu kaum dengan kaum yang lainnya, baik dari segi pakaiannya, apalagi Bu? Apalagi segi adatnya, segi kebiasaannya atau apapun itu, maka kelak di yaumil kiamah nanti ia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai tersebut. Kenapa kok bisa? Karena almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Contoh, ada seseorang yang mencintai para alim ulama dan orang-orang soleh. Kita lihat dari yang laki-lakinya Bu. Misalnya ada orang yang suka, yang cinta sama Habib Muhammad. Terus apa lagi Bu? Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, ada kenal Bu? Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lain-lain. Itu Bu, kalau dari yang laki-lakinya. Nah, kalau dari yang perempuannya, umpama kita mencintai yang namanya Ustazah Mamah Dede, ada kenal Bu? Ustazah Mamah Dede. Terus ada lagi Bu, Ustazah Ning Umi Laila atau yang lainnya. Tuh, dengan sebab kita mencintai mereka-mereka itu, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka-mereka itu kelak di yaumil kiamah nanti. Karena yang pada hakikatnya Bu, yang pada hakikatnya silsilah kita mencintai orang-orang alim seperti mereka itu, orang-orang soleh seperti mereka-mereka itu akan bersambung Bu sangat kita dengan baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah orang Bu udah dikumpulkan menjadi satu kelompok dengan Nabi Muhammad, maka niscaya pintu surga akan terbuka selebar-lebarnya bagi kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Enak nggak Bu? Enak Bu kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Beruntung nggak? Beruntung, bersyukur banget harusnya ya. Itu Bu. Cuman nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau misalnya ada orang yang mencintai daripada selain para alim ulama. Contoh, kita lihat dari para wanitanya dulu Bu.
Kita lihat Bu, pada para wanita zaman sekarang itu mereka melepas daripada pakaian syariatnya, mereka umbar-umbar auratnya, mereka pertontonkan auratnya. Karena apa Bu? Ada tahu? Karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat. Kok kenapa orang-orang barat? Apa masalahnya? Apa hubungannya? Yang dipertanyakan adalah orang-orang barat itu mayoritas kaum muslimin atau kaum kafir? Kafir. Kaum muslim atau kaum kafir? Kafir. Kafir. Mas mau dipuji. Tuh kafir itu Bu yang perempuannya. Nah sama Bu yang laki-laki juga, malah lebih geblek yang laki-lakinya. Apalagi pemuda zaman sekarang Bu, kita lihat pemuda zaman sekarang. Ada yang gila mabok, gila judi, gila apa lagi Bu? Gila judi online, apalagi gila tawuran. Ada yang lebih gila lagi Bu, karena banyak mayoritas pemuda zaman sekarang itu kecanduan sama yang namanya velocity. Ada yang tahu velocity? Bukan pemudanya doang Bu yang velocity ya. Anak kecil velocity, apalagi ibu-ibunya velocity, pemuda lagi, bapak-bapaknya velocity, nyai-nyai velocity, aki-aki velocity. Velocity Bu itu yang juga. Masa Bu ya? Masa aki-aki nyai-nyai velocity yang udah tua, udah bangkotan, bahasa kasarnya Bu ya, udah bot tanah, masih velocity yang kagak ingat umur, nggak banget gitu ya Bu ya. Nah, padahal semua kita juga tahu kan Bu, bahwasanya kita hidup di dunia itu hanya sementara, tidak selamanya, tidak kekal, tidak abadi dan jaya. Tuh Bu, nggak kekal ya kita hidup di dunia. Ini mah gak yang muda, gak yang tua sama. Karena apa kata Allah? Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang bernyawa pasti bakalan mati. Mau apa lagi yang dipikirin? Udah ada amal belum kan gitu pertanyaannya Bu ya? Iya. Maka dari itu Bu, saya berpesan kepada ibu-ibu semua untuk menjaga diri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, saudara kita, keturunan-keturunan kita dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama kita kuatkan jasmani kita, rohani kita, dan mari kita sama-sama kita kuatkan iman kita, Islam kita, dan takwa kita agar mampu membentengi diri kita daripada kemaksiatan. Dan untuk bekal kita nanti di yaumil akhirat kelak. Dan aduh saya lupa nih, mikir dulu dah. Dan mari sama-sama kita jagalah hati Bu dari segala keburukan. Sebagaimana dikatakan dalam syair Neo Senada. Ada yang tahu Bu syair Neo Senada? Yang judulnya itu jagalah hati. Nah, menyanyi bareng-bareng mungkin ya Bu ya. 1, 2, 3. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi udah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Dan mari kita sama-sama dengan mudah-mudahan dengan wasilah kita mengikuti hadir pada acara maulid pada malam hari ini, Allah tutup segala aib-aib kita. Amin. Amin dong. Allah tutup segala aib-aib kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, dan Allah hapus segala dosa-dosa kita Bu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Amin amin ya robbal.
Amin. Dan saya ingatkan kepada para jamaah sekalian untuk jangan pernah bosan berbuat baik dan selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam surah hadisnya, Allahumma shalli wa barik alaihi. Khairun nasil lazi yanfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat, yang paling berguna bagi orang lain. Maka dari itu saya menawarkan kepada para ibu-ibu semua, kalau ada yang punya anak, punya saudara, punya keluarga, punya apa lagi? Punya cucu, punya anak, terus anaknya tahun depan lulus SD, mau mondok, bingung mau mondok di mana? Bisa Bu, calling-callingan sama saya. Nama pondok pesantrennya Ihya Ulumuddin Bu, Ihya Ulumuddin. Dan pemimpinnya itu Kiai Haji Ahmad Ghazali namanya. Ada yang kenal nggak Bu? Ya. Semoga dengan kita memondokkan atau ibu-ibu ada yang niat di sono, bisa Bu ntar calling-callingan sama saya, biar saya bantu juga nanti prosesnya untuk pendaftarannya. Ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Amin. Mungkin cukup Bu, karena udah malam. Udah malam. Demikianlah tausiah yang mampu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya Bu, karena juga saya masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bil karamati suratul Fatihah wa bil mu'jizati suratul Fatihah. Iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal ni'mah, iftah lana abwabal rizki, iftah lana abwabal sabri, iftah lana abwabal futuh, iftah lana abwabal ilmi. Ya farijal hamdi ya kashifal ghammi ya man ya'budihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wal akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Nabi putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim. Manusia idolaku Nabi Allah Muhammad, manusia pujaanku Nabi Allah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Alhamdulillah. Semoga dengan wasilah selawat tadi, kelak di yaumul kiamah nanti Nabi akan menghampiri kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita selaku umat. Amin ya rabbal alamin. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka ia termasuk daripada kaum tersebut. Bu. Ya. Tahu nggak Bu maksud daripada hadis tersebut?
Kayaknya banyak belum tahu nih. Belum tahu. Jadi Bu, maksud daripada hadis tersebut itu adalah barang siapa yang suka menirukan seseorang dengan orang lain, suatu kaum dengan kaum yang lainnya, baik dari segi pakaiannya, apalagi Bu, apalagi segi adatnya, segi kebiasaannya atau apapun itu, maka kelak di yaumil kiamah nanti ia akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai tersebut. Kenapa kok bisa? Karena almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang ia cintai. Contoh, ada seseorang yang mencintai para alim ulama dan orang-orang soleh. Kita lihat dari yang laki-lakinya Bu. Misalnya ada orang yang suka, yang cinta sama Habib Muhammad. Terus apa lagi Bu? Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, ada kenal Bu? Ya, Syekh Abdul Qadir Al Jailani dan yang lain-lain. Itu Bu, kalau dari yang laki-lakinya. Nah, kalau dari yang perempuannya, umpama kita mencintai yang namanya Ustazah Mamah Dede, ada kenal Bu? Kenal. Ustazah Mamah Dede. Terus ada lagi Bu, Ustazah Ning Umi Laila atau yang lainnya. Itu Bu. Dengan sebab kita mencintai mereka-mereka itu, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka-mereka itu kelak di yaumil kiamah nanti. Karena yang pada hakikatnya Bu, yang pada hakikatnya silsilah kita mencintai orang-orang alim seperti mereka itu, orang-orang soleh seperti mereka-mereka itu akan bersambung Bu sanad kita dengan baginda besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah orang Bu udah dikumpulkan menjadi satu kelompok dengan Nabi Muhammad, maka niscaya pintu surga akan terbuka selebar-lebarnya bagi kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Enak nggak Bu? Enak Bu gitu ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad. Beruntung nggak? Beruntung. Harusnya ya. Itu Bu. Cuman nauzubillah, semua nauzubillah. Kalau misalnya ada orang yang mencintai daripada selain para alim ulama. Contoh, kita lihat dari para wanitanya dulu Bu. Kita lihat Bu, pada para wanita zaman sekarang itu mereka melepas daripada pakaian syariatnya, mereka umbar-umbar auratnya, mereka pertontonkan auratnya. Karena apa Bu? Ada yang tahu? Karena mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang. Ya khaira mauludin